Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Tapi ngomong-ngomong sekarang ini Iya. kutipan dulu dari Patrick Kluivert yang sepertinya Jebret Tim harus lihat. Sebelumnya tim ini sudah bersama Shin Taeyong untuk 5 tahun, punya hasil yang baik, saya sangat menghormati itu. Tapi untuk saat ini banyak pemain kami yang datang terlambat karena datang dari Eropa. Bukan menjadi alasan, tapi kami sudah siap dan tentu ekspektasi akan sangat besar. Kami pun akan berusaha keras untuk memenuhi ekspektasi itu. Nah ini bicara soal ekspektasi emang agak ngeri ya. Ya, dan ini kita lihat di sini Ya. ada apa yang diutarakan oleh JZ, tentu saja sangat berbeda antara Pat Kluivert dengan pelatih sebelumnya. Saya sudah cukup lama mengenal beliau. Untuk para staf pelatih, mereka juga memiliki nama besar di Belanda, bahkan di dunia dengan karir yang sangat bagus. Terkadang memang pergantian pelatih itu bagus. Dan kami semua siap untuk bertanding besok. Jadi dengan segala apa yang sudah dialami, keterlambatan penerbangan dan lain-lain, tapi tidak ada alasan bagi pemain-pemain ini, mereka semua siap. Kalau ngelihatnya juga tadi dari info Bang Harpa, semuanya siap. Sepede apa Bang Bes ngelihat pertandingan Indonesia menghadapi Australia? PD tentu percaya diri ya kita, karena pertama kita lihat market value. Secara individu, secara tim, Indonesia tuh lebih baik daripada Australia. Ini jarang terjadi. Kalau nggak salah jaraknya sekitar 20 jutaan US dollar. Indonesia 60, Australia 40. Ini memang terlihat Australia nggak punya generasi emas kayak dulu. Iya. Yang zaman kita masih kecil nontonnya Harry Kiwil. Orang Australia tuh Bang Bes. Oh, dari Australia kita juga baru tahu tuh ya. Orang Australia itu. Alah lagi. Harry Kiwil. Liverpool. Ya, Tim Cahill, Mark Viduka, Max Warder dan kawan-kawan. Sekarang ya andalan mereka Jackson Irving, itu pun main di divisi 2. Iya. Dan umurnya pun sudah nggak muda lagi kan. Otomatis sekarang mereka mengandalkannya banyak pemain-pemain muda. Dan kita tahu juga Australia sekarang lagi bagus-bagusnya di kelompok usia umur. Mereka juara juga U20 Piala Asia kalau nggak salah. Jadi kalau ditanya percaya diri apa enggak, tentu pede secara individu. Indonesia masih lebih baik daripada Australia. Tetapi balik lagi, sepak bola adalah olahraga tim. Ya. Secara tim Australia menurut gue lebih baik. Kenapa? Mereka udah lama sama-sama. Betul. Mereka nggak banyak bongkar pasang. Mereka cuma ngambil dari usia muda dinaikin ke atas. Sedangkan di Indonesia setiap FIFA Matchday ada pemain baru 3, 2, 3, 4 sekarang. Gitu kan, jadi perlu adaptasi. Terus ada pelatih baru lagi. Tadi kita ada kutipan dari JZ. Tentu sangat berbeda. Ada kata sangat. Gue cuma nggak harus bawahi sangat. Berarti very kan bahasa Inggrisnya. Mungkin akan memainkan formasi yang sama, tetapi eksekusinya mungkin aja beda. Bisa aja main 3, Sintayong juga main 3. Bisa aja ketika bertahan 5 di mundur. Bisa aja itu terjadi, kan sama dengan Sintayong, tetapi eksekusinya bisa beda. Bisa jadi Indonesia malah mainnya build up. Iya. Karena kan tuntutan dari federasi ingin mainnya lebih baik, ingin mainnya lebih positif, ingin lebih menyerang. Kalau lu mau menyerang, lu harus pegang bola. Dan di Belanda ya otomatis Ajax, School of Ajax, Patrick Kluivert besar di sana. Terus kita tahu juga Danny Lansat dan Alex Pastoor dari Belanda juga, mereka pasti akan memegang teguh prinsip itu. Dan untuk melawan Australia, menurut gua ya ekspektasi kita percaya diri, ekspektasi kita juga adalah tim nasional Indonesia bermain lebih positif dan tentunya membawa poin pulang. Ya, nah kalau bicara ekspektasi sendiri, ini ke Rizal nih ya sekarang. Apa sih yang lo pengenin Zal dari pertandingan Indonesia versus Australia besok in terms of permainan ditampilkan oleh Indonesia sendiri dengan nama-nama yang sekarang dimiliki, dengan hadirnya pelatih baru, ekspektasi tinggi juga dari para pecinta sepak bola. Apa yang pengen lo lihat di lapangan hijau besok? Justru kalau mengharapkan build up, gue nggak terlalu mengharapkan ke sana ya. Gue lebih mengharapkan, kan ada istilah jangan mengganti sistem kalau sistemnya nggak rusak. Dan menurut gue lawan Arab Saudi sistem kita bagus. Dan gue harap itu yang bisa kita lanjutkan di pertandingan besok. Kalau memang kita harus main reaktif ya bisa aja main reaktif untuk lawan Australia besok. Walaupun keadaan memang mengatakan mereka bukan tim yang terkuat ya. Bahkan di negaranya sendiri mereka sedang dicemooh dari pemilihan pemain tersebut. Tapi gue ngerasa mereka udah sampai di fase yang mana 4. Tapi gini Jal, dia dicemooh oleh fansnya, di negaranya. oleh fansnya. Tapi yang nyemooh ini adalah orang-orang yang udah ngikutin Australia lolos Piala Dunia berulang kali. 4 kali beruntun. Berarti nggak lo? 4 kali beruntun dia udah Gitu loh. gini sih. Jadi Bang. patokan curhatan atau patokan celaan dari ya penontonnya Ke pelatihnya. itu standarnya berbeda gitu loh dengan standar yang mungkin di tempat lain. Iya. Yang misalnya belum pernah Main di merasakan lolos Piala ke Piala Dunia gitu loh. Dan Jadi
nggak bisa peer to peer juga menurut gua. Dan Australia kan 4 edisi terakhir selalu Udah sini tersedia aja ya. susah Bahkan banget sih. jangan ragu-ragu Ini ini. kita mau ngambil sekalian nih papan strategi nih, biar bisa lebih ekspresif Habis ya Bang ini Bes di dijelasin sini sama ya. Bang Bes lagi ya. Dan 4 edisi terakhir kan Terus? mereka selalu tersedia ya di Piala Betul. Dunia. Bahkan di edisi terakhir mereka masuk di 16 besar dan makanya gue sangat respect Australia ini karena mereka udah sampai di fase nggak perlu main cantik tapi mereka tahu cara lolos lah. Ya. Karena di edisi terakhir pun di kualifikasi mereka juga pernah mengalami masa-masa sulit tapi nyatanya lolos juga. Jadi dari segi pengalaman mereka udah tahu persis caranya untuk lolos dan menurut gue itu jauh lebih penting untuk di turnamen-turnamen seperti ini. Dan faktor lain kenapa dia dicemooh sebenarnya lebih ke faktor ini sih Bang, faktor pemilihan pemain yang mana pemain-pemain itu dibandingin sama timnas Saudi Arabia. Ya. Yang mana timnas Saudi Arabia tuh banyak dari pemain Liga 2, bahkan dari liga lokalnya sendiri yang memang lagi perform, tapi masih muda tapi tetap dipanggil. Sedangkan kalau di Australia, pemain-pemain yang udah cukup berpengalaman tapi lagi nggak perform, ini tetap dipanggil-panggil juga. Jadi kayaknya pendekatan dari pelatih Australia ini pengennya datengin pemain yang lebih berpengalaman tapi dari segi kualitas belum bisa Ada orang-orang yang memang secara klub main biasa aja Jal. buat di negara Tapi bagus. begitu di negara beda Kelihatan. urusan tuh. Jackson Irving tuh. Tapi kalau yang ini liga lokalnya bahkan Bang, di liga lokalnya lagi nggak kelihatan dan dia belum punya caps sebelumnya. Jadi belum punya caps dan dia lagi coba di turnamen seperti ini. Jadi tantangannya sebenarnya besar banget. Dan ini juga buat pelatih baru Australia. juga kan ya. Baru, Ya, pelatih baru game juga, keempat Covid. dia Game sebelum keempat, baru 4 kelima. game menang sekali, seri 3 kali. Tapi kita nggak boleh ngeremehin Liga Australia. Karena mereka produce pemain buat dikirim keluar. Ya. Itu yang harus. Ya buktinya strike aja nggak bisa bersaing. Siapa? Iya, Strabel Strike kemarin Bung Harpa Artinya kalau kita ngeremehin Liga Australia, strike udah jadi pemain inti dan cetak banyak gol dong. udah Ya. main 3 bulan Ini dia. buktinya susah dia dapat menit bermain. Kalau kita balik lagi ke Liga 1, Di tim yang di bawah loh. tim yang di bawah, dasar tim lagi. atas loh. Dasar klasemen. Kita kalau mau lolos Champions League ada beberapa tahap. Ya. Beberapa kali klub Liga 1 mereka harus main setelah lawan Thailand, menang nih lawan Lawan Thailand. tim Australia. Mereka harus ke Australia, Pak. Di sana kadang-kadang ya sulit gitu. Mereka 3-0, 4-0 besar dan dari segi physicality, intensitas mereka beda. Dan kalau kita lihat sedikit karena udah kebetulan bawa Ya, ini orek-orek apa sih? Dari tadi penasaran Bang Bes. 4 apa 3? Ini kan dulu dia Australia. waktu masih zaman dia translator, dia bawanya tulisan sama kamus. Oh, iya. Sejak dari jadi pelatih, dia bawanya sok-sok begini. Beda dia. Perlu ini. Iya. Tadi Oke, Abraham kita bilang, close up. Nah. Bang, bawa tactical board. Gue bilang, tapi di kantor ada sih. Gue bilang itu punya gue, Brar. Gue bilang, gue tinggal di situ. Jadi kan Australia main 3-4-3. Kekuatan terbesarnya adalah ketika bertahan. Makanya Bung Harpa tadi pede, dia bilang, ya kalau nggak Ini 0-0 Australia. udah sama. Ini Australia dulu. Australia dulu. 2 pertandingan terakhir melawan Bahrain dan lawan Jepang mereka main dengan formasi Seri loh lawan 3. Jepang. Seri lawan Jepang. Keren juga, Jepang seri. loh. Ya, kenapa? Gue bisa bilang, dan gue berani bilang bahwa Australia ini lebih bagus daripada Jepang dalam aspek bertahan. Karena mereka punya postur, mereka punya tenaga, mereka punya intensitas. Jadi harapan saya besok Indonesia nggak kebobolan dulu. Kalau bisa kita yang nyebolin dulu, baru akhirnya mereka ngejar. Daripada mereka cetak dulu, terus kita yang ngejar. Karena itu Kita bakal open. susah. Akhirnya kita terbuka, bener kata Bang Valen. Kemarin lawan Bahrain yang susah. Kebetulan aja ada gol tambahan. Nah, gue juga setuju dengan Bung Harpa karena dia bilang kita akan main 3. Dan Patrick Kluivert pun bilang tim ini 5 tahun dengan Sintayong dan udah ngelakuin dengan baik. Ini udah tanda-tanda bahwa gue akan main dengan sistem yang sama nih dengan pelatih sebelumnya. Dan memang secara teori kalau lawan main pakai 3, kita juga harus pakai 3 paling bagus. Mirroring. Kenapa? Supaya kita bisa ketemu sama mereka semua di lapangan dalam posisi 1 lawan 1. Jadi nggak ada ruang yang bisa tercipta buat lawan, buat nyerang kita. Akhirnya semuanya ketemu. Jadi ketika mereka coba build up si Australinya, kita udah bisa ngepres pakai 3 siapapun yang main. Dan ketika dia main ke samping, kalau formasi 3 kan kelebihannya samping nih. Ya. Dia main ke samping, kita udah ketemu nih. Mau itu Calvin Verdong yang main, mau itu Dan James, ketemu 1 lawan 1. Jadi menurut gua formasi 3 ini cocok buat ngelawan Australia besok. Siapapun yang main. Dewa United formasi gini juga. Dewa United kita menyesuaikan dengan lawan. Oh, dia nggak ada pakem. Ada pakemnya adalah 4-3-3. 4-3-3. Tetapi ketika lawan pakai 3 juga, ya kita harus mikir di mana ada ruang yang bisa dieksploitasi. Lawan bertahan nggak? Lawan main long ball nggak? Kalau lawan ngepres, ya kita coba pakai 3 juga. Karena kalau pakai 3 itu memungkinkan kita untuk bisa build up-nya lebih bagus. Adaptif Gitu, jadinya ya. lebih adaptif. Oke, nah ini kan tadi dari versinya Bang Bes. Betul. Abrar udah nyiapin juga Bang Bes. Oh, Kita lihat nih coba versinya Abrar seperti ini. 4-3-3. Ada komentar, ada masukan, ada tanggapan.
4-3-3 ya. Kok sunyi langsung? Baca dulu mungkin, baca dulu. Menerka-nerka dulu nih. Menerka-nerka dulu ya. Oke, boleh. Enggak, kalau gue cuman tinggal masukin Rizky Ridho. Rizky Ridho. Rizky Ridho di oke. belakang, jadi Jay Ijes, Mes Hyler sama Rizky Ridho di belakang, Kevin Dix sudah cocok di kanan, Verdong kiri, di tengah 2 aja cukup. Si Dua Tom Haye sama Pelupesi. Oke. Kenapa Pelupesi dibawa ke tim nasional Indonesia? Terus menurut gua? terus 3 depannya? 3 di depannya oleh Romani, Dan James, sama 1 kemungkinan bisa jadi adalah Lino. Reinders. Oh, Lino. Bukan Reinders, Marcelino. Marcelino. Marcelino berarti. ya. Jadi Marcelino bisa main di kanan berarti. Ya. Kenapa? Karena kalau kita pakai sayap 3 begini, ini nggak harus dia melebar, karena lebar lapangan udah diisi sama fullback. Ya. Jadi dia nggak perlu ngelebar, karena kalau dia ngelebar juga, ini ngelebar juga. Kita Lu tadi hilang berarti pemain. 3-4-3. 3-4-3. Jadi kanannya tapi kanannya Dik sama Verdong. Kanannya masuk ke dalam. Iya dong, masuk dong berarti Ya. kalau Jadi Verdong, 3-5-2. ya, Verdongnya naik. Wingback ya. Wingbacknya naik, jadi si Lino kenapa bagus? Karena Lino ini kan bukan sayap. Ya. Dia adalah nomor 10 yang main ke dalam, jadi cocok banget. Tadinya aku berharap Egy bisa main di sini. Nah, iya itu dia. Betul. Ya kan? Karena Egy di klub kami, dia main seperti ini dan Posisinya cetak seperti golnya itu. lebih dari 10. Cedera apa dia? Ya. Cedera di pertandingan terakhir, biasa benturan. Siapa yang bikin dia cedera? Pemain asing. Takut banget. Terjadi. Pemain Udah mau asing. ditandai. Enggak, Beda soalnya kan Siapa? pas banget Orat Mangun nggak ada. Iya. Berarti kan itu kemarin kesempatannya Egy banget. Egy kan. Dia Ya pasti nggak ada patah hati hubungannya banget memang sih. karena Sayang banget. Sayang banget sih. Sayang banget. bulan puasa ini kan kita ada 3 pertandingan, 10 hari 3 pertandingan, kayak Boxing Day. Iya. Padat. Jadi pertandingan pertama kita lawan Kediri away. Terus di menit 60-50 ada accident lah gitu. Rebutan bola, dia jatuh. Terus kita cedera. Nah, biasalah sepak bola kan olahraga kontak. Fisik, ya. Kita kira cuma 1 minggu mungkin, habis itu dia bisa gabung di pertandingan terakhir lawan Borneo. Tapi ternyata nggak bisa. Dia harus beristirahat lebih lama. Kan ada yang bilang kita tuh kemarin terlalu bertahan. Ya. Ya kan? Makanya kita pengen coba untuk bisa lebih menyerang lagi. Tapi kalau gua kok apa ya? Maksud gue ketika nanti memang malah kita coba untuk yang lebih menyerang, apa malah nggak Riskan. pemain belakang ini nggak menjalankan purpose of their life-nya lagi? Purpose of their life. Karena sudah terbiasa seperti itu ya. Ball playing. Tujuan hidupnya kan memang lebih tahan ya, Zen. Kalau kita lihat filosofi Belanda, Menyerang ya? Ajax khususnya menyerang. Menyerang ini banyak caranya. Salah satunya adalah ke depan kan main vertikal. Ya. Tetapi menyerang ini bisa juga bentuknya adalah kita pegang bola. Keep bola. Feeling gua, federasi, supporter yang ada di sekitar federasi, mereka menginginkan kita nih lebih kuat pegang bola. Ball position gitu. Ya, nggak mau kita ini terlalu diserang terus. Nah, jadi Oke. kita yang mendikte. Menyerangnya kapan itu urusan belakangan, tetapi kita yang pengen kendali lapangan. Nah, itu menurut gua Padahal itu yang bikin kalah Liverpool lawan Newcastle sama lawan PSG itu. Pas dia bertahan malah menang dia. Ya. Ya seperti itulah kan, bukan jaminan juga kita bisa pegang bola bisa memenangkan pertandingan, tapi paling enggak makin mendekati lah buat menang karena kita yang pegang, kita yang bisa punya opsi menyerang. Iya, benar. Seperti itu. Iya. Ini Ini kita memang kayak seru lagi banget. kuliah ya. Kita kayak diajarin Kayak sama lagi Bang Bes. diterangin, Jadi pakai kita paham teknik secara bola. taktikal tuh seperti apa sih sebenarnya. Apa iya? Gue enggak tadi nggak merasa. Terilhami bang. Rizal soalnya terdiam langsung. Terilhami. Kita belum nanya Rizal. Gue pengen Penasaran nanya banget Rizal. sih emang besok tuh bakal kayak gimana Iya, ya? karena dia. banyak Walaupun sebenarnya nggak adil juga karena memang friendly match belum pernah. Ya. Bener. Match-match biasa belum pernah, ini langsung yang kayak satu pertandingan penting yang itu pun harusnya nggak bisa jadi satu penilaian gitu loh. Nggak bisa jadi tolak ukur. Apalagi Iya. kan mereka ketemunya juga waktunya Baru. singkat Ya. banget. Dan kalau kita tarik lagi ke belakang Conchita, sebelum bertanding biasanya ada namanya official training. Ya. Ya. Di official training biasanya pelatih nyoba 11 pemain. Situasi. Terus lawan tim cadangan yang menyerupai lawan, contohnya Australia. Mestinya ada itu dong di latihan. Tetapi hari ini official training Indonesia kan main official training, tetapi informasi yang gue dapat mereka belum melakukan training 11 pemain. 11 pemain. Oke. Jadi masih kayak apa namanya small side games, Ya. 6 lawan 6 segala macam untuk meningkatkan intensitas. Jadi yang tahu besok mainnya seperti apa ya hanya tim mereka. kepelatihan. Kita coba mencari tahu besok mainnya seperti apapun, kita belum dapat informasi itu seperti itu. Nah, kalau dari lu seperti apa Sal ngeliatnya? Dengan tidak adanya official training untuk bermain 11 pemain, ini bakal jadi Tadi aja baru tahu Indonesia. nggak ada official training tadi Pak. Ya, ada official situasi training tricky. tapi Untuk nggak 11 pemain, untuk Bukan 11 situasi pemain. main. ada official Lawan, training ya. tapi nggak dilakukan Buat situasi 11 lawan. lawan Biasa. 11. Iya, seperti biasa. Jadi Betul, pendekatannya betul. berbeda, Lumayan. mungkin kelelahan kali. Iya, itu situasi yang biasanya lumrah dilakukan ya, apalagi kalau persiapannya itu menuju pertandingan-pertandingan
penting karena gue inget dulu Liverpool sebelum lawan Spurs di final Champion uji coba dulu lawan Lisbon tuh karena Lisbon dianggap paling mirip sama Spurs jadi dia uji coba dulu tapi untuk pertandingan kayak begini ya kita belum ketemu jadwal ya tapi untungnya tim lawan pun juga demikian mereka juga banyak dapetin pemain-pemain yang bakal debutan di timnas Australia di pertandingan besok dan dia pun juga lagi bertanya-tanya nih line up seperti apa yang bakal diturunkan tapi gue rasa apapun itu kita pasti menantikan banget dan gue juga menantikan tadi kalau versi Bang Abrar kan ada Ramadan Sananta ya. Iya, Gue ngerasa ini nama juga layak untuk kita perhatikan Gue juga sih nih pimpin ya, di depan. dan jangan sampai apa ya waktu lawan Jepang tuh kan kita udah sempat nyerang duluan tuh. Di awal. Bukan nyerang duluan, dapat Bener. peluang lah. Di awal banyak ya Peluang. betul. Dari counter. Tapi habis itu akhirnya walaupun kita udah punya banyak pemain-pemain yang bermain di luar negeri, Yap. sama pemain Jepang ini kelihatan kita di bawah kelasnya. Kualitas ini. Iya kan? Walaupun akhirnya kita tahu mereka juga banyak main di Eropa. mana-mana kan gitu kan. Nah, maksud gue jangan sampai kita mengalami seperti itu juga nih lawan Australia gitu loh. Itu kalau patokannya ke atas. Kalau patokannya ke bawah jangan sampai seperti lawan Cina. Iya. Kita beranggapan bahwa Iya. itu mah udah pasti harusnya poin buat kita, poin buat kita. Iya. Nggak taunya pecel ya juga. Jadi benar-benar zero mistake, Iya. clinical Iya. dan have fun. Yes, Harus begitu. penting. Harus Main-main. clean permainan besok. Iya. Nah tadi kan kalau dari Fai pertanyaannya teori kepemimpinan. Nah kalau aku sekarang nanyanya Feeling gue teori ekspektasi Bang Ah, Valen. penting. Harus Bang Valen. Teori Udah, ekspektasi. Udah pernah itu. Sebagai Besok orang kondisinya yang sudah begini nih, malah Bang. melintang ya di dunia pertelevisian pasti sudah sangat sudah sangat akrab dengan yang namanya ekspektasi publik. Ini kan tadi kita bahas sendiri gitu kan. Iya. Kita tahu kondisi saat ini memang tidak ideal untuk Patrick Kluivert, tidak ideal juga untuk penggawa-penggawa yang baru didatangkan untuk Indonesia. Tapi yang namanya ekspektasi publik, again kita nggak bisa mengontrol itu. Iya. Dan kecenderungan Indonesia adalah aduh, agak takut nih gue ngomong. Kecenderungan Indonesia itu kita punya kebanggaan yang sangat besar Iya, terhadap iya, tim iya. nasional kita dan pada akhirnya terkadang itu juga menjadi bumerang gitu loh Iya. Bang. Cocok. Menurut Abang gimana nih dari teori ekspektasi sendiri Mm-mm. yang baiknya atau mungkin bisa disampaikan ke viewers? Ekspektasi itu kan sesuatu yang membuat kita lebih punya harapan sebenarnya. Benar. Makanya dulu waktu gue jadi komentator tuh belum ada eranya pemain-pemain keturunan seperti ini kan, walaupun kelasnya di atas kita, tapi gue selalu mengajak penonton ini untuk bisa punya harapan. Jadi lu jangan nggak nonton dong. Iyalah. Gitu loh. Lu nonton iyalah. itu ada harapan dari doa kalian loh. Ya. Gitu Iya, ya. iya, iya, Nah, iya. sekarang dengan berubahnya pemain-pemain kita dengan pemain-pemain keturunan, somehow berubah nih penonton kita bahwa ini bukan lagi pemain yang dulu. Iya. Sekarang ini macan Asia. Iya. Senggol dong. Ini Senggol dong, Bos. terus kayak misalnya si Garuda siapa? Divo. King Indonesia mau lewat nih, ini dong gitu. Nah, gue malah seneng kita tuh kayak yang underdog dulu, tapi kita kasih harapan sehingga once lu menang, itu tuh menangnya tuh kayak Newcastle kemarin, Berasa. Worth it. 50-70 tahun terbayar. Ya. Kalau kita sudah tidak underdog lagi, kemenangan itu jadi sesuatu hal yang biasa. Ya. Kalau Liverpool menang kemarin, itu menjadi kemenangan Piala Ciki. Ciki. Bukan kemenangan piala besar seperti POV-nya Newcastle. Makanya gue bilang kita tetap harus humble. Stay humble. Karena kita belum waktunya juga untuk bisa sombong. Walaupun pemain kita sekarang seperti ini. Bener sih, bener. Kemudian Arab kita bisa menang, Australia kita bisa seri. Tapi kan itu belum berjalan selama 4 tahun 5 tahun. Ya. Jangan-jangan cuma tahun ini doang, amit-amit. Ya, coy. Tapi kalau nanti udah 2, 3, 4 tahun kita bisa seperti itu terus levelnya. Oke, lu sekarang bisa lu sejajarkan diri lu dengan tim-tim yang ada di level Piala Dunia. Tapi selama ini baru one season wonder, kita jangan terlalu bangga dulu. Kenapa? Karena semakin lu berharap dan semakin tinggi ekspektasi lu, maka akan semakin lu sakit hati ketika lu tidak dapetin itu. Lu udah kegeeran dulu. Nah, gue banyak yang nggak suka nih pasti gue ngomong begitu. Coba lanjut lagi. Bukan pesimis ya, Bang. Iya. Bukan pesimis, Karena tapi terjadi lah. realistis. Karena kayak Justin juga akan bilang, ya elah dengan pemain kita mah level-level Asia mah sekarang kita udah imah. Lewat. Bukan cuma sekedar satu level Cita dan Ya. teman-teman, tapi tradisi. Gue pernah main di kelas lawyer sih untuk Piala Dunia. Walaupun lawyer, tapi memang beda kalau timnya Argentina, tim yang biasa lolos Piala Dunia, Iya. dengan tim-tim kita nih, Iya. pemanasannya beda, gaya mainnya beda, padahal mereka lawyer. Artinya apa? Secara tradisi dan turun-temurun,
memang udah ada perbedaan. Culture. Gitu. Nah kita 1 poin bagi gue itu paling ekspektasi yang paling realistis. Kalau lu amit lu kalah, lu masih harapan tinggi lawan Bahrain. Home ya. Tidak marah-marah, tidak kecewa, tidak mulai nyerang Pak Patrick Kluivert. Yes, itu dia. Makanya gue bilang kalau ntar ada hasil yang tidak baik dan Patrick Kluivert diserang, gue yang jadi orang termasuk yang pertama akan membela dia kok. Iya. Gitu. Betul, sepakat. Tapi semakin lu bilang ini kita menang, saat lu dapetnya kalah, berarti lu 2 tingkat ekspektasi lu turun. Iya. Makin gila lagi lu marah, kecewa. Tapi begitu lu emang seri di kandang lawan negara yang punya tradisi Piala Dunia, menang, lu bersyukur dan kita partinya bisa setelah Lebaran ya. Setelah Lebaran dong. Bisa kita rayakan 7 hari 7 malam. Soal party bang, nggak usah ditanya Bang Valen mah. Pedal party. Pedal party. Gitu, Cit. Karena Iya, ekspektasi iya, harus iya. kita sesuai realistis lah. Betul, ekspektasi dan realita tetap harus sejalan. Bukan berarti kita pesimis ya. Oh, enggak berarti- dong. Ya, bukan. Enggak Kita dukung dong. terus. That's it. Tapi ya itu tadi, ada batasan-batasan dan tradisi-tradisi yang memang turun-temurun sudah terjadi begitu ya. Ya, tadi kan data dari lu 4 kali kan. Beruntun ya. Beruntun. Kalau beruntunnya ya. Nah, gue pernah di televisi yang lama gue bawain Piala Asia, Korea lawan Australia di level Australia yang jago tuh tinggal yang brewokan dulu siapa tuh? Pemain Liga Inggris, kaptennya. Lupa itu namanya. Pokoknya- Jedinak. Nah, Jelinek. Miles Jedinak. Jalinek, Jilet, ya itu kan? Jedinak. Jadinak. Ujungnya kan akhirnya dia menang kalau gua nggak salah. Oke. Sembah. Australia itu. Ya. Padahal pemain-pemain Korea jauh lebih terkenal, jauh lebih bagus pas main juga. Tapi ya itu gue bilang, nggak bisa kita langsung berpikir ini pemain kita juga top semua nih. Iya. Belanda, Benar. murni pemain-pemain top, Iya. nggak bisa disatukan egonya. Lepas status. Juaranya tahun 88 doang. Berhasil Brasil 2022. sering juaranya. Jadi nggak gue pakai itu contohnya. Sering Langganan dong. Piala Dunia. Piala Dunia terakhir. Inggris segitu ngetop dan lakunya. Ego. 6-6 doang. Iya. Belum jadi baru kemarin terakhir tuh. Gitu. Iya. Jadi itu gue bilang kalma. Kalma. Begitu seri atau menang, wah, tetap kalma lawan Bahrain. Iya. Iya, penting. Begitu poin lawan Australia, poin lawan 3 poin lawan Bahrain. Di situ boleh kita agak. Jumawa dia gitu. Nggak jumawa. Jangan sampai jumawa dulu. Babak. Nggak jumawa juga. Ancol. Boleh kita Ancol. lebih Kalma. punya harapannya lebih, ekspektasinya lebih tinggi lagi. Boleh. Kita bisa tingkatkan ekspektasi Bisa kita di situ. tingkatkan. Karena itu memang tergantung dari lini belakang, tengah dan depan. Seperti edisi spesialnya Live Boy Merah Putih. Masuk. Pengalaman. Aduh, cukup lah. Sumpah gue makin gak sabar sih. Kayak mau tidur susah nih ntar pas ntar malam. Iya, apalagi kan Kak Cita besok ada di sini kan. sebenarnya. Iya dong. Untuk menemani Pas lu mau ngabuburit, itu pas ngabuburit ya? Banget bang. Belum Pas. sebelum 2 jam Ya pas sebelum. ngabuburit. Ngabuburit itu Bang Wes. Gue nggak bilang pas buka puasa. Itu ngabuburit Bang Wes. Jam 2 lumayan itu soalnya. Banget bang. Bukan. Tapi masih ada sawahnya kan ternyata Kak Concita terakhir. iya. Saya Rusli di Samarinda, prediksi line up besok please. Prediksi saya Indo 3-1. Oh, menang. Nah, mantap. kasih, Rusli. Mantap. Terima kasih Rusli. Tadi prediksinya udah juga ya kita sampaikan Yes. dari POV Bang Harpa, Ya. dari POV Bang Bes, dari POV Bang Valen, dari POV Riza. Berapa penonton kita sekarang? Penonton kita ada 9.200. Serius? Oh kan timnas kan? Nah sekarang gue mau ngomongin 17 stadion yang direnov nih. Ya. Waduh. Ntar aja. Jangan. Nggak usah sekarang. Durasi Ada habis sih ya. nih. Gak usah sekarang. Nggak usah, Bang. Habis Indonesia. Besok. Habis tanggal 25 aja ya. Ya boleh. Itu. Boleh. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bang Valen. Terima Cita, makasih ya. Bang Bes. Kamu pakai Terima baju kasih bagus banyak. itu. Top Iya, class. baju suamiku nih. Iya sama-sama dong, Liverpool harus kan. gitu baju. Harus. Besok-besok pinjem ya yang punya jersey lagi ya. Biar variatif nih soalnya jersey Liverpool semua. Masa kemarin karyawan kopi gue di bawah bajunya MU. KW lagi. Balikin. Tersangka balikin. KW lagi. Saya lihat itu Bang. Langsung gue SP. Bang, sponsornya copot lagi Bang. Orang nggak mempelajari filosofis kantor apa? Di sini tuh cuma Liverpool sama Indonesia. Pokoknya cuma warnanya merah dan putih, bukan merah setan. Satu lagi boleh lah, Barcelona boleh lah. Mas Barcelona. Mario kan Barcelona kan. Barcelona. Tapi warnanya merah putih identik dengan Life Boy. Iya. Benar banget. Oke lah pokoknya. Kalau gitu, Besok terima lah. kasih sekali lagi, Fai, seru banget. Akhirnya kita bisa bareng-bareng ya. Semoga next time dapat kesempatan lagi. Amin, gue tunggu banget Kak. Apa sih, Pai? Ini legend loh. Itu dia. Tua banget kali ya. Kita nonton dari SD. Ya nggak usah pakai teriak dong. Oh iya, semangat sekali soalnya. Kita
masih akan seru-seruan lagi di live reaction Indonesia versus See you. Australia. Kita bakal mulai live dari jam 2 siang di Jebret Media TV. Tentunya masih barengan sama Live Boy Limited Edition Merah Putih. Pastinya ada Om Fandi Chojo juga Yes. dan bintang tamunya Iya. akan ada Yusa Nugraha dan juga ini yang paling gong. Ini Ada sih Papi Greg. Papi Greg Papi Greg Nwokolo Nwokolo. akan hadir menemani Kita kalian semua bahas untuk ya. menyaksikan pertandingan Indonesia menghadapi Australia di jam 2 siang. Bener banget. Tapi sekarang kita tutup dulu pertemuannya. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya dari DPI. Aku Cita pamit. Five of you pamit. Bye. Bye-bye. Thank you, Dadah. thank you.